Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Oktarina, NIM 2119230 dari lokal PAI 3F. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Pendidikan, yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Sito Rahmana MA. Baiklah, pertanyaan yang pertama. Pendidikan di Indonesia terkesan lebih mengedepankan teoritis daripada aplikatif. Dampaknya, peserta didik lebih banyak menghafal materi saja. Menurut saudara, bagaimanakah sistem manajemen pendidikan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik sehingga mereka tidak mampu memahami materi secara komprehensif, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan yang nyata? Jawabannya, agar anak tidak hanya memahami materi komprehensif, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam dunia nyata, maka diperlukan proses manajemen yang membagi antara materi teoritik dan praktek. Pendidik juga harus berperan, yaitu pendidik harus menyeimbangkan antara pendidik yang menjelaskan dan peserta didik yang berperan aktif dalam pembelajaran. Sehingga peserta didik tidak hanya menerima, tetapi juga ikut berperan aktif dalam tindakan yang bisa diterapkannya dalam kehidupan nyata. Sistem manajemen pendidikan yang diberikan kepada peserta didik sebaiknya sistem belajar yang dilakukan itu tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi di luar kelas juga, seperti pelajaran IPA, yaitu tentang mencangkok. Bisa dilakukan di alam terbuka atau halaman sekolah, sehingga pelajaran tersebut tidak hanya dihafal dan dibaca saja, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang kedua, kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Menurut saudara, kenapa hal itu masih saja terjadi? Gambarkanlah dengan konsep berpikir yang sistematis sebuah rancangan yang baik dengan paradigma yang wajib dimiliki bangsa dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Jawabannya, pendidikan yang tidak merata disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya yaitu tidak seimbangnya antara bantuan yang diberikan atau tidak tepatnya sasaran bantuan dari pusat ke setiap sekolahan yang dituju, baik itu sekolah di kota maupun di desa. Jadi, kenapa kualitas pendidikan itu tidak merata atau belum merata? Karena disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pengertian kurikulum yang tidak konsisten. Contohnya saja, penggunaan kurikulum CBSA, KTSP, dan kurikulum 2013. Sebab yang lain yaitu karena fasilitas yang tidak merata. Pendidikan yang baik didukung oleh pemerataan fasilitas yang mendukung dalam proses pembelajaran. Perbedaan kualitas guru juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Karena kebanyakan guru berkualitas, mereka akan lebih memilih mengajar di pusat kota dan sangat jarang guru yang mau mengajar di pelosok desa. Dan jikalau pun ada, itu pun hanya sesaat atas perintah dari atasan. Soal yang ketiga, itu gambarkanlah dengan konsep berpikir yang progresif dan inovatif tentang hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, sehingga pendidikan di Indonesia berperan penting dan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa ini. Jawabannya, lembaga pendidikan dengan masyarakat sangat memiliki hubungan yang sangat erat, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas disebutkan bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, yang artinya masyarakat juga berperan aktif dalam lembaga pendidikan dan juga berperan penting dalam membentuk generasi yang berkualitas dan dapat memajukan bangsa ini.
antara masyarakat dan lembaga pendidikan harus saling bekerja sama dalam membentuk karakter seorang anak yang baik dan berkualitas, yang mana dapat membentuk mereka sesuai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang artinya tidak hanya lembaga yang berperan aktif, tetapi masyarakat juga harus berperan aktif karena pendidikan itu dari masyarakat dan kembali untuk kemajuan bangsa itu sendiri. Soal yang keempat. Selama ini kita lihat pengaruh kepemimpinan dapat memperkuat proses manajemen pendidikan. Hal itu tidak lepas dari visi misi yang disusun dan dilaksanakan dengan baik. Namun, ternyata ada juga seorang pemimpin yang tidak memadukan visi misinya, hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, tetapi berhasil juga dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Nah, bagaimana saudara memandang hal ini? Karena sejatinya keberhasilan kepemimpinan seseorang pemimpin sangat berpengaruh besar dalam suatu manajemen pendidikan. Jawabannya, pemimpin yang tidak memadukan visi dan misi dan hanya mengandalkan kepemimpinannya, tetapi tetap mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus memang sering terjadi. Tetapi akan lebih baik dan efisien jika pemimpin tidak hanya mengandalkan kepemimpinannya, tetapi juga harus memenuhi visi dan misi yang telah dirancangnya agar proses manajemen pendidikan lebih berjalan dengan baik. Pemimpin memang harus mempunyai soft skill dan hard skill leaders, mobilizing, inspiring, dan jiwa kepemimpinan lainnya. Dengan tidak melupakan atau lepas dari visi dan misi yang ada, yang mana menjadi tujuan utama dalam manajemen tersebut. Soal yang kelima. Dalam situasi lingkungan yang penuh dinamika, manajemen pendidikan harus bisa menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Lalu, bagaimana dengan kondisi pendidikan sekarang yang mengharuskan kegiatan belajar daring? Dan masalah utamanya adalah kesulitan mendapatkan sinyal. Alhasil, peserta didik tidak bisa belajar maksimal, sementara pemerintah pun sudah mengupayakan bantuan kuota internet, padahal salah satu prinsip utama supervisi pendidikan adalah bukan mencari kesalahan, tetapi mencegah kesalahan. Sebagai seorang yang terdidik, bagaimana pandangan saudara mengenai hal ini? Dan apa yang bisa saudara kontribusikan melalui pemikiran saudara bahwa saat yang bersamaan dengan kondisi pandemi ini, pendidikan masih bisa bersaing secara efektif dalam konteks lokal, nasional, bahkan global? Jawabannya, sebagai seorang calon pendidik, tindakan yang harus dilakukan pemerintah yaitu pemerintah harus menyesuaikan antara situasi dan kondisi yang ada pada daerah tersebut. Jika tidak memungkinkan untuk belajar secara daring, maka lebih baik jika pemerintah menghentikan kuota pendidik yang akan diberikan menjadi bantuan, yaitu guru, yang ditekan ke daerah yang terpencil tersebut, agar pembelajaran antara peserta didik yang mampu teknologi dan tidak ada kendala, dan peserta didik yang kurang mampu teknologi dan ada kendala dapat seimbang. Dengan melihat situasi dan tidak mungkin kan sekarang ini, maka lebih baik jika guru tersebut datang dan mengajar di sekolah dan dibatasi beberapa peserta didik dalam waktu satu pembelajaran, sehingga masih bisa diantisipasi agar tidak terjangkit COVID dan juga aman untuk peserta didik yang terkendala di jaringan, dan kemampuan pengelolaan teknologi dan kemampuan dalam memperoleh alat bantu belajar tidak sama rata semuanya, karena tidak semua orang mampu membeli dan menggunakannya.
Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.